Salam sejahtera saudara-saudaraku. Kembali dalam perkenaan Tuhan kita ada di tempat ini bersama untuk mengaktakan pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan, Sang Pemelihara hidup yang selalu hadir, selalu ada mendampingi kita. Dalam persekutuan doa pada malam hari ini, kita agungkan kasih setia Tuhan yang selalu menjadi penolong kita. Tuhan tidak akan kita ragukan, karena kita mengalami setia kasih setia Tuhan dari hari ke hari. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, lewati gelombang yang maha baik, penuh dengan rahmat dan selamat. Izinkan kami pada hari ini dengan membawa seluruh hati dan pikiran kami untuk menghadap tahta hadirat-Mu yang kudus dan agung. Hanya kepadamu kami dapat bersyukur karena Engkau sendiri dengan kuasa dan kedaulatan-Mu masih mengizinkan kami hadir, hidup dan ada di bumi ini. Kami mau mengagungkan Engkau melalui setiap kidung pujian. Kami mau ada untuk tetap memiliki ketertundukan dan ketaatan hati di hadapan hadirat Tuhan. Karena itu kiranya kuasa Roh Kudus-Mu mengalir tercurah untuk kami dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Dan kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami agar hati dan pikiran kami terpusat hanya mendengar sabda kebenaran firman Tuhan dan dimampukan untuk mewujud nyatakannya dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam kasih-Mu Tuhan, persekutuan doa ini boleh berjalan dari awal hingga berakhirnya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, Matius 15 ayat 21 sampai dengan yang ke-28 merupakan pembacaan teks Alkitab kita pada malam hari ini. Matius 15 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Kita mempersiapkan pembacaan teks Alkitab kita. Jikalau saudara-saudaraku yang berada di rumah telah menemukan pembacaan teks Alkitab ini, kita akan membacanya. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perempuan Kanaan yang Percaya.
Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Matt Moser membagikan kisah hidupnya yang pilu ketika ia ditinggalkan oleh istrinya karena kecelakaan pesawat yang dialami oleh istrinya, dan akhirnya istrinya tewas bersama juga dengan Kobe Bryant. Dan ia membagikan kisah itu di America Got Talent 2021. Simon Cowell bertanya kepadanya, "Apa tujuanmu ketika engkau membagikan kisah hidupmu yang pilu ini karena istrimu meninggalkanmu?" Lalu dia memberikan jawaban. Dia mengatakan bahwa kisah ini ia bagikan untuk memberikan kepada anak-anaknya spirit untuk melepaskan setiap bentuk kesedihan mereka, lalu kemudian mampu untuk meraih setiap bentuk kegembiraan dan kebahagiaan di dalam hidup mereka, sekalipun mereka harus kehilangan sosok yang paling terpenting dalam hidup mereka. Tetapi menemukan kebahagiaan, mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga harus tetap menjadi bagian dari orang-orang yang masih hidup, yang masih ada. Sehingga mereka harus tetap berupaya, mereka harus tetap untuk bangkit, mereka harus tetap menemukan kesejatian bahagia dalam lingkup kehidupan yang masih ada sampai saat ini. Matt Moser mau memberikan spirit kepada anak-anaknya untuk tidak terpuruk dalam kesedihan karena ibu mereka telah meninggal, tetapi mampu untuk tetap melangkah maju sekalipun kepedihan ada menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Saudara-saudaraku, teks Alkitab kita juga pada saat ini mau menunjukkan semangat pantang menyerah dari seorang perempuan Kanaan yang pada saat itu menghadapi persoalan dan pergumulan secara personal karena anaknya kerasukan setan. Begitu perempuan Kanaan ini mendengar bahwa Yesus hadir di daerahnya, lalu ia memutuskan untuk segera menemukan Yesus. Ia memutuskan untuk mencari Yesus karena ia percaya bahwa ada kekuatan besar, kuasa besar yang dimiliki oleh Yesus yang dapat membuat anaknya untuk terlepas dari setiap bentuk penderitaan, kesakitan, ikatan setan yang mengikat jiwa anaknya. Sehingga ketika ia berjumpa dengan Yesus, saudara-saudaraku, ia berusaha untuk tetap dapat menemukan Yesus dan mengalami kasih kuasa Yesus. Dan itu tidak mudah. Untuk dia mencapai, untuk dia bisa sampai menemukan kuasa kasih Kristus, keajaiban dan mujizat Kristus, ia harus menerobos sekat batasan-batasan yang terbangun di sekelilingnya.
Baik persoalan ras, baik persoalan latar belakang agama, baik persoalan gender, baik ketika ia harus berhadapan dengan para murid. Ada begitu banyak tantangan yang besar di sekelilingnya, di sekitarnya, untuk membuat langkahnya terhenti, untuk membuat ia pun memutuskan dapat melangkah mundur. Jikalau ia membiarkan dirinya tetap terikat pada sebuah ketakutan untuk sampai mengalami kekuatan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang dimiliki oleh sosok perempuan Kanaan yang pantang menyerah ini, dia menerobos setiap batasan, setiap sekat yang menghalanginya untuk menjumpai kuasa Tuhan untuk pemulihan, kesembuhan anaknya. Sehingga dengan imannya pun, di ayatnya yang ke-28, Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang boleh kita dapat dari teks Alkitab ini? Kembali membawa kita untuk memiliki spirit pantang menyerah, karena kita memahami akan kuasa keajaiban Tuhan Yesus Kristus tetap berlaku untuk kita. Bagi siapa yang mencari, bagi siapa yang meminta, bagi siapa yang berdoa, bagi siapa yang bermohon, bagi siapa yang menyerahkan hati dan pikirannya untuk disentuh oleh kasih Kristus. Bagi orang-orang yang tidak berdiri secara pribadi dan membanggakan kekuatannya, tapi bagi setiap orang yang dengan merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, mengakui akan keajaiban kuasa Tuhan dan tidak berhenti untuk menemukannya, maka pemulihan, pembebasan, kemerdekaan menjadi milik kita bersama. Sosok perempuan Kanaan memiliki spirit pantang menyerah. Ia memilih untuk menghadapi rintangan, tidak memilih untuk menyerah. Ia memilih untuk bergerak maju, menerjang gelapnya lorong penderitaan dan kesulitan, dan tidak memilih untuk diam hanya karena ancaman di sekitar dirinya. Penolakan terjadi, tantangan tetap ada. Tetapi ketika ia memilih untuk menerobos masuk, menerjang sekat batasan yang ada, maka kuasa Yesus terjadi di sana. Saudaraku, saat ini, hari ini, keadaan kita kembali diporak-porandakan oleh pandemi COVID-19. Sudah 1 tahun lebih keadaan ini. Bahkan kita merasa semakin terpuruk sepertinya. Tidak mudah untuk melaluinya. Tetapi bagi hati dan pikiran yang terpusat bahwa ada kuasa Kristus, ada kasih, ada keajaiban yang tetap membungkus kita, yang tetap ada di sekeliling dan di sekitar kita, maka kita yang mengimani Kristus sebagai juru selamat, yang tahu, mengalami bagaimana kuasa Kristus telah bekerja dalam hidup kita, adalah pribadi-pribadi yang tidak akan pernah gentar, adalah pribadi-pribadi yang sekalipun menangis tetapi mampu untuk bangkit kembali. Sekalipun pernah jatuh,
tetapi akan mampu untuk bangun kembali. Sekalipun penuh diliputi oleh kekhawatiran hidup, tetapi mampu mengelola setiap bentuk persoalan dan permasalahan karena iman kita yakini bahwa kuasa Kristus akan memberikan jalan keluar untuk kita. Sehingga keadaan yang begitu pelik di sekitar kita tidak akan membuat langkah kita terhenti. Majulah, melangkahlah selalu bersama dengan Kristus. Senantiasa meminta kepada Kristus Tuhan kita. Senantiasa mencari, senantiasa mengetuk. Maka kita di sana dapat menemukan kasih karunia dan belas kasihan Kristus dalam hidup spirit yang pantang untuk menyerah. Hidup kita ada dalam kedaulatan kasih Kristus. Maka tetap selalu berharap, tetap selalu bermohon untuk tetap melangkah dengan keyakinan iman. Kristus membangun masa depan kita bersama. Amin. Pengharapan kepada Kristus Tuhan kita. Kita membawa setiap pengharapan kita. Kita membawa setiap bentuk cita-cita kita di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang kita imani akan tetap menuntun langkah kita. Dan kita mengangkat setiap bentuk pergumulan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Karena kita tahu di dalam namanya selalu ada keajaiban untuk dapat mengalami pembaharuan hidup, kekuatan, kemampuan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa, namun sebelum itu kita menyanyi bersama. Ku tak dapat berjalan sendiri. Bila ku berjalan di lembah sunyi, terasa asing perjalananku. Tuhanku, perlukan pertolongan-Mu, sebab ku tak dapat sendiri. Oh Tuhan, tolonglah, pegangkan tanganku. Ku tak dapat jalan sendiri. Terangilah sinar-Mu di dalam hidupku. Bersama dalam doa ini, kita juga akan mendoakan Bapak Kristal Ponto dalam perkunjungan keluarga Gemis Jemaat Bait Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap berkat-berkat yang tetap tercurah, kekuatan, kesehatan, bahkan dalam pergumulan sekalipun. Kami juga percaya di dalam pimpinan dan bimbingan Tuhan, Engkau selalu menyertai dan memberkati setiap bentuk aktivitas tanggung jawab yang masih dijalani oleh Bapak Kristal Ponto sampai hari ini. Saat ia akan kembali lagi melangkah maju untuk selalu membangun kehidupannya, maka biarlah naungan kasih Tuhan mencurahkan hikmat kebijaksanaan, kesehatan yang melimpah, kekuatan yang besar, sehingga setiap bentuk karyanya dapat ia jalani dengan baik.
bersama dengan seluruh keluarga besar. Tuhan berkenan, Tuhan memberkati. Apapun yang menjadi harapan beliau, apapun yang Tuhan izinkan hadir dalam setiap bentuk pergumulan beliau, Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Tapi Tuhan membawanya untuk selalu bertumbuh di dalam spirit kasih, perjuangan, iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga setiap hal, setiap peristiwa yang menjadi bagian hidupnya dapat selalu mengaktakan syukur kepada Tuhan, Sang Pemberi hidup, dan akan menghadirkan rencana-rencana yang terbaik dalam kehidupannya. Dalam pergumulan kami bersama saat ini, kami tetap bermohon belas kasihan. Kami mohon Tuhan Engkau mengasihani kami. Kyrie eleison. Kami bermohon Tuhan agar kehidupan kami tetap terpelihara. Di tengah-tengah kesakitan, penderitaan, pergumulan yang berat yang dihadapi oleh saudara-saudara kami, setiap pribadi yang ada, Engkau hadir untuk mereka. Engkau mengenal mereka secara pribadi. Engkau mengetahui pergumulan mereka saat ini. Teristimewa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit atau yang sementara terpapar COVID-19. Kuasa keajaiban Tuhan kami imani berlaku untuk mereka. Bagi mereka yang boleh berharap kepada Tuhan. Bagi Bapak Julianus Damar. Bagi Saudara Alfasi Rambang. Bagi Bapak Handoko Bastian, bagi Saudara Ronald Telling, bagi Saudara Martin Tatuhas, bagi keluarga Panjaitan Papodi, bagi saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Engkau mengenal jeritan hati mereka, Engkau mengetahui pengharapan mereka untuk dipulihkan. Maka kami mohon, kasihani kami umat-Mu Tuhan yang berdosa ini. Pulihkan kami, sembuhkan kami, berikan kami kekuatan untuk tetap dapat melangkah maju. Berikan kami kekuatan untuk tetap melihat keindahan dan kebahagiaan hidup di tengah-tengah situasi dan keadaan yang begitu pelik. Berikan kekuatan bagi kami semua. Kami percaya di tengah-tengah pandemi COVID-19, kuasa Tuhan tidak beranjak dari kami. Kasih Tuhan tetap ada untuk kami. Dan di dalam kasih-Mu itu pula, Engkau boleh menyatakan akan karya-Mu yang luar biasa untuk pertambahan usia dari Bapak Boy Harman, pertambahan usia bagi Ibu Erdina Usu, bahkan saudara-saudara kami yang lain. Kasih setia Tuhan selalu nyata. Kebahagiaan demi kebahagiaan Engkau hadirkan untuk kami, sehingga kami juga mampu untuk mengaktakan syukur kepada Tuhan. Berkati langkah-langkah hidup mereka bersama dengan keluarga. Mereka juga selalu mendapatkan kebahagiaan sejati yang berasal dari Tuhan. Persekutuan jemaat kami, Gemis Bait Allah, kami mohon ada dalam perlindungan Tuhan. Pelayanan-pelayanan yang masih akan terus kami lakukan, Tuhan campur tangan di dalamnya. Tuhan menolong kami selalu agar setiap hal yang dapat kami kerjakan akan selalu mengaktakan pujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Pelayanan kasih yang dikumandangkan dalam setiap program-program kerja Gemis Jemaat Bait Allah Engkau berkati. Bahkan setiap kami yang menjadi bagian di dalamnya, Tuhan berkenan. Tuhan memberkati kami semua. Ketua jemaat bersama keluarga, BPMJ bersama keluarga, BP3G bersama keluarga, para majelis bersama keluarga, pegawai kantor bersama dengan keluarga, bahkan setiap orang yang ada dalam lingkungan gedung gereja Gemis Bait Allah bersama dengan keluarga, jemaat bersama dengan keluarga, simpatisan bersama dengan keluarga, bahkan kami yang bersama-sama beribadah pada malam hari ini dengan keluarga kami. Kami mohon sukacita akan tetap ada. Kiranya spirit pantang menyerah, iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus memampukan kami untuk merangkai tetap nada-nada kehidupan yang dipenuhi dengan keindahan
dan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami beriman juga bangsa dan negara kami ada dalam tuntunan kasih-Mu. Bahkan dunia ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 tetap mengalami akan kuasa pemulihan dari Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami. Kami percaya rahmat-Mu ada dalam peribadatan persekutuan doa kami saat ini. Bahkan ketika saat ini pun di dalam setiap peribadatan yang telah kami lakukan, kami sampai pada akhir secara liturgis dari peribadatan ini. Tetapi kami percaya berkat penyertaan Tuhan tetap ada mengiringi langkah-langkah kami. Berkat penyertaan Tuhan tetap memberikan kami optimis untuk memanfaatkan hari dengan baik dan penuh tanggung jawab. Berkat penyertaan Tuhan mengutuhkan kami, mengiringi kami, menjaga kami, bahkan melindungi kami. Sehingga di waktu yang akan datang, kami tetap mampu untuk menunjukkan karya kasih Tuhan kami Yesus Kristus melalui karya dan kerja aktivitas kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Rencana Tuhan selalu yang terbaik untuk kehidupan kita. Karena itu kita imani bahwa di dalam setiap pengalaman-pengalaman hidup yang kita jalani, rencana terbaik dari Tuhan tetap selalu ada dan terhadir untuk kita. Ku tak akan menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi dalam segala perkara kita percaya bahwa kasih Tuhan Yesus Kristus tetap ada, merangkul kita, menguatkan kita. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebab
Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saudara-saudaraku, tetap selalu bermohon, berserah, mengetuk kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, karena di dalam pendampingannya kita mampu memiliki spirit pantang menyerah, melanjutkan hidup kita. Salam kasih, selalu sehat, Tuhan memberkati.